warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Agustin dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dan nilai-nilai yang ada di cerita atau novel sejarah. Kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi maupun belum terjadi sebelum waktu sekarang. Contoh kalimatnya adalah kemarin, telah, setelah, pada saat itu, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat, atau dapat diartikan juga konjungsi adalah unsur kalimat yang berfungsi menyambungkan dua buah frasa atau kalimat dengan tujuan untuk menyatakan urutan peristiwa. Di dalam cerita sejarah, konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Contoh kalimat dari konjungsi temporal adalah sebelum, sejak, selama, selanjutnya, ketika. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material atau yang biasa disebut juga dengan material. Merupakan suatu jenis kata yang mempunyai fungsi sebagai penunjuk sebuah perbuatan yang nyata atau yang sudah dilakukan oleh para pendidik. Untuk lebih mudahnya, kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Contoh kalimatnya adalah menyapu, memasak, mendirikan, memutuskan, dan seterusnya. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah salah satu bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jika tadi kata kerja material itu merupakan kata kerja yang bersifat fisik, maka kata kerja mental adalah kata kerja yang bersifat non-fisik atau tidak dapat melihat aktivitasnya. Contoh kalimatnya menginginkan, mengharapkan, dan merasa. Yang kelima adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah cara untuk menceritakan tuturan sikap yang mengajak dibuat oleh pengarang. Contoh kalimatnya mengatakan bahwa, menurut, menyatakan, dan menuturkan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam novel sejarah. Pertama, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungannya mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etika adalah nilai yang memberikan atau mencerahkan petuah atau ajarannya berkaitan dengan etika atau moral. Ketiga, nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Keempat, nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Kelima, nilai estetis yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan, cerita fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.